Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Saya sendiri, Muhammad Akbar, dan ada Silva Valentina, Lutfia, Sheila Febriandika, dan Muhammad Febri dan Julpan Anugrah Putra. Jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang fungsi dan peran lembaga pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam sebuah lingkungan yang disebut dengan lingkungan pendidikan. Adanya lembaga-lembaga pendidikan merupakan jawaban atas problema dari pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri. Pendidikan yang akan membentuk dan membina bentuk-bentuk dengan tingkah laku tertentu dalam keadaan tertentu. Maka, lembaga-lembaga pendidikan menghendaki perlakuan tertentu pula. Jadi, peranan lembaga pendidikan itu berbeda-beda, tergantung pada lingkungan mana lembaga itu berdiri. Ada dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat, yang pasti saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari Pendidikan Kimia kelas A. Saya di sini akan menjelaskan lembaga pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak-anak, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Tugas utama dari keluarga untuk anak yaitu sebagai peletak dasar bagi pendidikan, akhlak, dan pandangan hidup tentang keagamaan. Sifat-sifat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tua dan anggota keluarga lain. Bagi seorang anak, keluarga itu merupakan persekutuan hidup pada lingkungan keluarga, tempat di mana dia menjadi diri pribadi atau diri sendiri, dan juga merupakan wadah bagi anak untuk proses pembelajaran dan mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosial. Di sini juga ada tanggung jawab keluarga untuk anak. Yang pertama, ada motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak. Yang kedua, pemberian motivasi, kewajiban moral sebagai konsekuen kedudukan orang tua terhadap keturunan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Yang keempat, memelihara dan membesarkan anak. Yang kelima, memberikan pendidikan dan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga setelah dewasa akan mampu menjadi manusia yang mandiri. Setelah itu, di sini ada fungsi dan peran pendidikan dalam keluarga. Yang pertama, ada pengalaman pertama masa kanak-kanak. Maksudnya di sini adalah keluarga mampu memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Dalam hal ini harus sangat diperhatikan, sebab dari sinilah keseimbangan jiwa anak dalam perkembangan individu selanjutnya ditentukan. Yang kedua, kehidupan emosional yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam membentuk pribadi seseorang, karena rasa kasih sayang dapat terpenuhi jika didasarkan atas dasar cinta kasih sayang yang murni. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Penanaman moral bagi anak tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh oleh anak. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Perkembangan kesadaran sosial pada anak diberikan sedini mungkin, terutama lewat kehidupan keluarganya yang penuh dengan rasa tolong-menolong, gotong royong, dan lain sebagainya. Yang kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan. Anak-anak dibiasakan ikut serta untuk menjalankan ibadah, karena dengan kegiatan seperti ini sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadiannya.
Keluarga hendaknya memberikan kondisi kepada anak-anak untuk mengalami suasana keagamaan seperti mendengarkan khotbah atau ceramah-ceramah keagamaan serta pergi ke masjid dan lain sebagainya. Nama saya Sela Febriandika. Saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan sekolah. Yang dimaksud dengan sekolah adalah mengenyam pendidikan pada institusi pendidikan formal yang diakui oleh lembaga pendidikan negara. Merupakan sesuatu yang wajib dilakukan di Indonesia, mulai dari anak tukang sapu jalan, anak petani, anak bisnismen, anak pejabat tinggi negara, dan sebagainya harus bersekolah minimal 9 tahun lamanya hingga lulus SMP. Tanggung jawab sekolah sebagai lembaga pendidikan formal didasarkan atas 3 faktor, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab formal. Sesuai dengan fungsi, tugasnya, dan mencapai tujuan pendidikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam kurung sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan. Yang kedua, tanggung jawab keilmuan. Berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 13, 15, dan 16 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, tanggung jawab fungsional. Dalam melaksanakan pendidikan oleh para pendidik yang diserahi kepercayaan dan tanggung jawab melaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai limpahan wewenang dan kepercayaan serta tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua peserta didik. Fungsi dan peranan lembaga sekolah. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual dapat disamakan dengan fungsi keluarga dalam pendidikan moral. Yang kedua, spesialisasi. Sebagai konsekuensi semakin meningkatnya kemajuan masyarakat, ialah makin bertambahnya diferensiasi sosial yang melaksanakan tugas tersebut. Sekolah mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, efisiensi. Terdapatnya sekolah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat lebih efisien. Keempat, sosialisasi. Sekolah mempunyai peranan yang penting di dalam proses sosialisasi, yaitu proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Kelima, konservasi dan transmisi kultural. Fungsi lain dari sekolah adalah memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan budaya tadi kepada generasi muda. Dalam hal ini tentunya adalah anak didik. Yang keenam adalah transisi dari rumah ke masyarakat. Ketika berada di keluarga, kehidupan anak serba menggantungkan diri pada orang tua. Maka memasuki sekolah di mana ia mendapat kesempatan untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan sebelum ke masyarakat. Lembaga pendidikan masyarakat. Pendidikan di masyarakat adalah pendidikan non formal yang dibedakan dari pendidikan di keluarga dan di sekolah, bertujuan sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal dan informal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu penyelenggaraan tenaga dan biaya, sarana dan prasarana, dan menyediakan lapangan kerja. Karenanya, partisipan masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat diharapkan. Adapun ciri-ciri pendidikan non-formal, yaitu yang pertama, pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru merupakan fasilitator yang diperlukan. Yang ketiga, tidak adanya sebuah pembatas usia. Yang keempat, materi pembelajaran yang praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Kelima, waktu belajar singkat dan padat materi. 6. Mempunyai manajemen yang terukur dan terarah. 7. Pembelajaran yang teratur, bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus.
untuk mempersiapkan diri untuk dunia kerja. 2. Fungsi dan peranan pendidikan masyarakat. A. Fungsi sosialisasi. B. Fungsi pengendalian sosial. 3. Contoh pendidikan masyarakat atau non-formal. A. Satuan pendidikan non-formal, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim. B. Program pendidikan non-formal, pendidikan anak usia dini atau kelompok bermain taman pendidikan anak-anak, pendidikan kepemudaan, organisasi pemudaan, organisasi kepanduan atau kepramukaan, organisasi palang merah, dan lain-lain. Pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kearsaranan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, program paket A serta SD atau MI, program paket C setara SMP dan MTS, program paket C setara SMA dan MA, program paket C kejuaraan serta SMK dan MK. Perkenalkan, nama saya Julpan Anugrah Putra, NIM saya 2005026060. Saya berasal dari pendidikan kimia kelas B. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Itu apa saja sih? Yang pertama itu ada rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik misalnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak. Kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah. Buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar. Pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, dan tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Selanjutnya ada rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Kendati secara kuantitas, jumlah guru di Indonesia cukup memadai. Cukup secara kualitas mutu guru di negara ini pada umumnya masih rendah. Secara umum, para guru di Indonesia kurang bisa memerankan fungsinya dengan optimal, karena pemerintah masih kurang memprihatinkan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya yang ketiga itu ada rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, terang saja banyak guru yang terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku atau LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Setelah itu yang keempat ada rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang demikian, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal, pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah menurut Trends in Mathematics and Science Study 2003-2004. Siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking 37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Itu pula disebabkan karena rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru. Yang selanjutnya kelima, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Bimbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni atau APM untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% atau sekitar 28,3 juta siswa. Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka partisipasi murni pendidikan di SLTP masih rendah, yaitu sekitar 54,8% atau sekitar 94 juta siswa. Selanjutnya ada rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data Bappenas
tahun 1996 yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMA sebesar 25,47%, diploma atau S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%. Sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan, yaitu sekitar 13,4%. Setelah itu ada 14,21% dan 15,7%. Dan selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SD saja, saat ini dibutuhkan biaya 500.000 sampai 1 juta, bahkan ada memungut di atas 1 juta rupiah. Masuk SLTP atau SLTA bisa mencapai 1 juta sampai 5 juta rupiah. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang, ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah. MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu komite sekolah atau dewan pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Pun pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi kenyataannya pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk cuci tangan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Silpa Valentina dan saya akan melanjutkan untuk menjelaskan slide yang terakhir atau slide yang ke-10. Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ternyata dalam pelaksanaannya itu, sistem pendidikan Indonesia itu mengalami beberapa masalah, seperti masalah kualitas sarana fisik, masalah kualitas guru, dan lain-lain. Solusi yang bisa kami berikan itu ada dua. Yang pertama itu solusi sistemik. Jadi solusi sistemik itu sendiri adalah di mana kita tuh harus merubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pelaksanaannya itu ternyata sistem pendidikan itu tidak pernah bisa lepas dari sistem ekonomi. Yang dimana ketika sistem ekonomi itu berjalan baik, maka sistem pendidikan itu juga akan berjalan dengan baik. Untuk saat ini sistem pendidikan Indonesia itu sekarang diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme atau mazhab neoliberalisme, yang dimana prinsip itu antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan. Yang kedua itu ada solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan secara langsung dengan pendidikan. Solusi itu misalnya cara untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Jadi untuk menyelesaikan masalah kualitas guru itu diantaranya kita bisa di samping memberikan solusi peningkatan kesejahteraan, itu juga bisa diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau memberikan berbagai pelatihan yang dimana itu bisa meningkatkan kualitas seorang guru tersebut. Lalu untuk masalah rendahnya prestasi siswa itu bisa diberi solusi dengan cara kita itu meningkatkan kualitas, kuantitas dari materi pelajaran dan juga meningkatkan alat-alat peraga serta sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Dengan adanya kedua solusi ini, diharapkan pendidikan di Indonesia itu bisa bangkit dari keterpurukannya, sehingga kedepannya itu dapat menciptakan generasi-generasi baru yang bersumber daya manusia tinggi, berkepribadian Pancasila, dan bermanfaat. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.